Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali bisa bergabung kembali dalam program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, dalam program Obrolan Santai, hari ini saya ingin memberikan sebuah tema obrolan kita, yaitu tentang warisan sejati. Apa sih warisan itu? Ya tentu semua kita kepengen punya warisan. Kadang saya bermimpi dan berpikir untuk bisa dapat warisan dari seseorang yang mungkin saya tidak kenal. Tiba-tiba notaris datang dan menyodorkan sebuah dokumen dan berkata, Bapak Guntur Irianto, engkau mendapatkan warisan rumah, warisan tanah, warisan pabrik, warisan pesawat terbang. Tapi rupanya itu mimpi saja. Iya, ada beberapa nilai dan ajaran yang penting tentunya tentang warisan ini. Apa yang akan saya wariskan, kayak gitu ya. Jadi apa yang mau kita wariskan pada generasi sekarang ini, nah gitu ya. Jadi ini sebuah warisan. Warisan ini tentu saja banyak orang pengen tahu ini warisan yang seperti apa. Jujur saja, warisan ini semua orang pasti mau. Gitu ya, apalagi kita yang lagi butuh uang, butuh rumah, kita kepengen dapat warisan. Tetapi sayangnya orang tua kita tidak memberikan warisan rumah atau pabrik, perusahaan atau kendaraan mewah. Tidak. Tetapi ada orang yang tetap bersyukur walaupun dia tidak dapat warisan. Contohnya saya. Sombong sedikit nggak apa-apa gitu ya. Juga pasti banyak pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Sangkakala ini pasti juga sama dengan saya. Walaupun kita tidak dapat warisan diwariskan oleh orang tua, tapi kita bersyukur kita hidup dalam anugerah kebaikan Tuhan. Jadi, yang pertama yang harusnya kita wariskan pada generasi ini adalah menurut saya nih, tetapi entah menurut saudara sekalian ya, menurut saya yang diwariskan itu adalah kejujuran. Nah, kenapa kita butuh mewariskan kejujuran? Karena kejujuran ini memang harus diajarkan kepada generasi sekarang. Untuk selalu bicara benar, untuk tidak memanipulasi informasi, dan menjaga integritas dalam segala hal. Nah, yang pertama tadi saya katakan bicara benar, gitu ya. Bicara benar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan jadi hoax. Jangan menyebarkan berita bohong, berita hoax, berita yang tidak benar. Yang kedua, tidak memanipulasi informasi. Nah ini suka banyak yang potong-potong, di-cut, dipotong, disambung. Sehingga yang tadinya benar jadi salah. Wariskanlah kejujuran. Jika Anda setuju, tulis di komentar. Saya akan mewariskan kejujuran. Nah, kejujuran itu penting sekali dalam segala keadaan, dalam setiap situasi ya, di pekerjaan dimanapun juga kejujuran itu punya nilai yang paling penting. Kalau tidak jujur tidak diterima. Ya awalnya jujur, selanjutnya korupsi ya akan dipecat, masuk penjara. Ya mari coba saya menemukan sebuah contoh seperti ini. Jadi kalau di sekolah nih kita ajarkan anak-anak kita untuk tidak menipu teman-temannya di sekolah, ya, atau dia akan berlaku jujur dan mengakui kesalahannya. Sorry ya, gua salah ya. Jadi bicara soal mengakui kesalahan adalah ini orang-orang jujur, orang-orang hebat. Ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berani berkata, maafkan saya salah. Tetapi banyak orang menyembunyikannya dan memanipulasi keadaan dan mereka merasa tidak salah padahal mereka salah. Jika kita tidak mewariskan kejujuran pada anak-anak kita di generasi ini, mau jadi apa ini generasi? Itu yang pertama ya. Nah, di dalam Bible kita juga menuliskan tentang sebuah kejujuran yang sangat penting ya. Kita juga bisa membacanya di Bible kita, ayat-ayat yang berkata bahwa kamu jangan berdusta, kamu jangan menipu, janganlah seorang pun yang saling membohongi satu dengan yang banyak sekali tersebar. Itu poin yang pertama. Saya temukan kejujuran itu penting, harus diwariskan dan itu adalah warisan sejati. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita hidup jujur? Ya, aku sedang belajar jujur ya, Pastor Guntur ya. Ya, mari kita sama-sama belajar karena hidup ini belajar. Yang kedua adalah keadilan. Bagaimana kok bisa keadilan harus diwariskan? Ya,
Kita punya Pancasila kan isinya juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan memang ini harus ada dalam bangsa kita pada generasi ini. Khususnya juga orang-orang muda gereja. Ya, keadilan ini adalah supaya mendorong anak-anak kita generasi ini melakukan semua dengan adil gitu ya. Ayo jangan pilih kasih, jangan berat sebelah. Mentang-mentang satu daerah lain ya dia pilih kasih. Mentang-mentang dia lebih kaya, yang kurang berada dia pilih kasih. Mentang-mentang temannya lebih hebat, yang biasa-biasa dia pilih kasih. Tidak. Wariskan keadilan ya, tanpa memandang ras, ya, suku, tanpa memandang agama, keyakinan atau kepercayaan, juga tanpa memandang status sosial. Nah, mari, ini harus diwariskan ya saudara. Obrolan kita tentang warisan ini akan menolong generasi ini memiliki kejujuran dan keadilan. Di Bible kita juga banyak ayat yang tersebar. Hai anak-anakku, ya, dikatakan Alkitab bahwa kita harus saling mengasihi, ya, bukan dengan perkataan saja, ya, tapi dengan perbuatan. Kalau kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18 itu tentang melakukan dengan perbuatan, bukan cuma dengan kata-katanya. Baca ya. Baca ayatnya, jangan lupa. Apalagi sih yang bisa kita wariskan kepada generasi ini? Yang ketiga adalah kasih dan belas kasihan. Kasih itu kan sempurna sekali. Kasih Elohim kepada kita, kasih Tuhan, kasih Bapa melalui Yesua Masiah, Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya, dan belas kasihan mengajarkan betapa pentingnya memiliki hati yang penuh dengan kasih. Apalagi itu belas kasihan, peduli, care gitu ya. Peduli dan membantu. Nah, ajar anak-anak kita generasi ini untuk turun tangan, peduli, care, bantu orang lain. Ini harus, jika Bapak Ibu pendengar pelit, anak-anak kita jadi pelit. Kalau orang tuanya tidak mau bantu orang lain, anak-anaknya ikut juga. Like son, like father. Ya, seperti ayahnya, seperti itulah anaknya. Nah, jadi kalau kita mewariskan kasih dan belas kasihan, maka ini akan mendorong generasi ini, anak-anak kita mau berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, bantu mereka yang membutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan. Kadang-kadang ada yang datang kepada kita minta bantuan. Mari dukung mereka semampunya kita. Sebab kasih dan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Jadi beruntung sekali kita semua yang hidup dalam anugerah kebaikan Tuhan. Biarlah kita juga mewarisi ini. Nah, hendaklah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Elohim. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kalau kita berkata kita berasal dari Elohim, Tuhan, maka tentu kita punya hati yang sama seperti Tuhan. Kasih dan belas kasihan. Apalagi sih yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita generasi sekarang ini? Kehormatan. Wah, karena saya melihat banyak sekali orang-orang muda yang tidak menghormati, tidak menghargai, kemudian tidak taat sama orang tua, melawan orang tua, bantah orang tua. Suaranya lebih kencang dari suara orang tua sampai orang tua malu, anaknya kok seperti itu. Nah, dengan kita mengajarkan penghormatan, penghargaan, ketaatan kepada orang tua, ini menunjukkan bahwa anak-anak kita bertanggung jawab atas hidup mereka. Mereka jadi dewasa, ya. Anak-anak mendengar nasihat orang tua, mereka bertindak dengan sopan. Karena memang Bible ada tuliskan itu ya. Hai anak-anakku, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau hidup lama di negeri yang Tuhan berikan. Ayatnya di mana? Keluaran 20 ayat 12. Bisa dicantumkan. Baca ya firman Tuhan ini. Apalagi sih? Orang tua kan suka kerja keras nih. Ya, kita suka kerja keras. Kita suka mengerjakan hal-hal yang baik. Mari wariskan kerja keras dan ketekunan. Yang benar yang mana? Kerja pintar atau kerja keras? Dua-duanya. Kerja pintar kalau nggak ada kerja keras juga percuma. Kerja keras iya, kerja pintar iya. Kerja pintar supaya apa? Efektif hasilnya sebenarnya ya. Jadi dengan kita
kerja keras dan tekun, ini mengajarkan anak-anak kita untuk tidak menyerah. Dan berusaha ketika mereka menghadapi kesulitan atau tantangan, mereka tidak menyerah. Ya, jangan lemah gitu ya. Jangan lemah, jangan goyah, sebab waktunya akan tiba, kita tidak akan pernah menjadi lemah. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Baik, puji Tuhan. Dari beberapa obrolan poin-poin tentang warisan, kita menemukan ada kejujuran yang mengajarkan integritas dalam segala hal, termasuk bicara benar, tidak memanipulasi data, memiliki prinsip moral yang baik. Demikian pula juga dengan kerendahan hati ini mendorong generasi saat ini untuk memiliki sikap rendah hati, menghormati orang lain, tidak membesar-besarkan diri sendiri di hadapan orang. Juga ada keadilan, mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan ras, agama ataupun status sosial. Bagaimana dengan empati? Mendorong generasi saat ini untuk memahami, merasakan perasaan orang lain dan berusaha membantu mereka. Puji Tuhan ya. Kebaikan mengajarkan pentingnya bertindak dengan kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ada manfaat tanpa mengharapkan imbalan. Susah ya seperti ini. Tidak susah jika kita mau. Terus apalagi? Mengampuni. Ya, mengajarkan generasi ini supaya memaafkan kesalahan orang lain. Jangan disimpan kesalahan, dibesar-besarkan kesalahan, justru diperkecil dan diampuni, selesai. Tidak menyimpan dendam berkepanjangan. Ya, apalagi ya? Jadi, moralitas dalam kehidupan generasi ini yang diwariskan adalah landasan yang sangat-sangat penting dalam membentuk pribadi yang baik. Jika engkau setuju, tuliskan komen, amin, saya setuju. Moralitas yang kuat adalah landasan yang penting dalam membentuk pribadi yang baik. Membangun masyarakat yang harmonis. Terus kira-kira, Pastor, bagaimana nilai-nilai yang diwariskan kalau di gereja? Sebab kalau di gereja kita lihat semua baik-baik saja, betul? Ya, nilai-nilai di tempat kerja ada, di gereja juga ada. Sebelum ke gereja, saya ke tempat kerja dulu, setuju ya? Nah, nilai di tempat kerja juga akan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Jadi, ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Yang pertama itu juga tetap berhubungan dengan integritas. Ya, jadi integritas itu artinya menjunjung tinggi etika kerja yang jujur. Transparan, apalagi bertanggung jawab, ya keren banget ya. Di tempat kerja jujur, integritasnya ada transparan, tanggung jawab. Ini meliputi bicara yang benar, ya hormat ada, kemudian informasi disampaikan dengan benar, tanggung jawab pekerjaan dan lain sebagainya. Apalagi kolaborasi. Wariskan kolaborasi. Apa itu? Kerja sama tim. Sebab ada banyak orang gak mau kerja sama. Maunya kerja sendiri biar dapat untung sendiri, biar dapat cuan sendiri. Oh enggak. Ya, mari bangun hubungan yang baik antar sesama rekan kerja. Nah, ini kan penting ya. Sebab hidup kita juga sehari-hari bekerja. Jadi ini melibatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Network ya. Jadi sebuah teamwork yang kemudian bekerja, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian berkontribusi pada keberhasilan bersama. Itu jika di tempat kerja. Apalagi ya yang harus diwariskan oleh seorang para pemimpin, leader-leader kepada di tempat kerja, kepada banyak orang. Profesionalisme. Nah, jadi apa ini? Ini bicara soal sikap dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan kerja. Sikapnya profesionalisme banget ya. Jadi ini disiplin, keterampilan komunikasi, penampilan rapi, hormat pada peraturan, kebijakan peraturan, semua. Wah, jadi tambah melebar kepada ruang kerja ya. Apalagi inovasi, apalagi kualitas hidup. Wah, banyak sekali. Jadi seimbang, pengembangan diri ada, kemudian kita dapat mewarisi semua yang baik. Pasti jalannya jadi baik. Amin ya. Nah, ini sekarang bagaimana dengan nilai-nilai yang diwariskan di dalam gereja? Di gereja itu banyak sekali terdapat nilai-nilai
positif. Ya seperti salib positif gitu ya. Yang menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan beriman gitu ya. Apa saja sih? Ya kalau kita tahu kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling membangun komunitas, saling mendukung, tentu saja ini akan menjadi positif sekali dalam nilai warisan di dalam gereja. Yang pertama adalah wariskan apa itu? Iman, keyakinan kepada Kristus dan ketaatan seperti Kristus yang taat sampai mati. Nah, ini membangun dan memperkuat iman kita, keyakinan anak-anak kita kepada Tuhan dalam kehidupan dan ketaatan terhadap firman. Ya harus taat dong. Masa mabok? Kita harus taat, jangan jadi orang mabok. Taat firman, jangan pura-pura. Pokoknya taat, lakukan yang baik, pasti itu yang dikehendaki Tuhan. Ada iman, ada ketaatan, berarti perbuatannya pasti benar. Apalagi sih di dalam gereja itu, apa yang harus kita wariskan? Kasih dan pengampunan. Yesus sudah mewariskan itu. Bukan cuma iman Kristus yang diwariskan kepada kita, tapi kasih dan pengampunan. Jadi mengasihi saudara sesama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Siap Anda mengampuni. Jadi jangan, wah ada orang itu di gereja, saya nggak mau datang. Wah gara-gara orang itu saya nggak ada damai sejahtera. Tidak. Tetapi milikilah warisan ini, kasih dan pengampunan. Berdamai dengan sesama kita. Apalagi yang bisa diwariskan? Saya ingat, pelayanan. Nah, pelayanan juga diwariskan. Ya, mari kita mewariskan pelayanan yang baik kepada anak-anak pada generasi ini. Melayani dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan atau tinggi hati. Enggak ya. Kita saling belajar untuk melayani sebagaimana Yesus melayani. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Masakan kita lebih dari Yesus sih? Ayo. Apalagi yang harus kita lakukan? Penghormatan. Ya, rasa hormat. Siapapun yang datang di gereja, siapapun yang melayani, siapapun yang datang duduk beribadah sampai selesai, dan ketika mereka pulang berikan penghargaan, penghormatan. Ya, selamat beribadah, terima kasih sudah beribadah, hari Minggu datang lagi ibadah ya, dan lain sebagainya. Kasihkan penghormatan, termasuk juga pada pemimpin gereja. Jemaat pasti menghormati, menghargai para pemimpin gereja. Sesama jemaat juga saling menghargai sesama majelis jemaat, sesama diaken diakones, sesama ketua departemen, bahkan seluruh sampai ke anak-anak sekolah minggu, the kids kita. Itu adalah anak-anak yang menghargai, memberikan hormat kepada para pemimpin. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Yes, kita ciptaan Tuhan. Apalagi sih? Kerendahan hati. Gitu ya, kerendahan hati. Ini penting sekali, kesederhanaan dan kerendahan hati penting sekali. Kenapa? Mari kita wariskan ini dalam gereja. Ya, mengembangkan sikap rendah hati dan tidak mengagung-agungkan diri sendiri. Saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, saya yang paling pintar. Ya, saya yang memimpin, saya gembala di sini. Saya tidak ya. Tetapi dengan kerendahan hati menganggap orang lain lebih daripada kita. Nah, ini penting ya, kejujuran dan integritas. Kejujuran adalah kita berkata apa yang telah kita kerjakan, sementara integritas adalah melakukan apa yang kita katakan. Jadi kita harus mewarisi ini juga di dalam gereja kita kepada generasi sekarang. Menjaga kejujuran dan perkataan, tindakan itu harus semua selaras, sama semuanya ya. Kemudian kerjasama penting sekali. Tangan kerjasama dengan kaki, tangan bekerjasama dengan tubuh yang lain, seperti anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan bahwa segala sesuatu yang baik itu diberikan Tuhan kepada kita. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Suara Sangkakala, hari ini kita ngobrol tentang warisan sejati. Saya tidak sedang bicara soal harta dunia, karena harta dunia itu akan lenyap. Tapi saya sedang bicara soal fakta hidup yang harus kita wariskan demi generasi selanjutnya. Yes. Baik, sampai di sini dulu obrolan kita dengan tema warisan sejati. Baik, demikian
sudah perjumpaan kita dalam program obrolan santai bersama saya, Pastor Guntur Irianto. Kita jumpa lagi dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.